Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan dengan judul renungan mendoakan pemimpin bangsa. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-72. Mazmur pasalnya yang ke-72, kita akan melihat pada ayat yang pertama dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur 72 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama, dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Ayatnya yang ke-20, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur ini pasal yang ke-22 ini diambil Salomo dari doa Daud untuknya. Dan ini juga yang menjadi doa harapannya bagi raja-raja. Kita tahu bersama bahwa raja adalah seorang pemimpin bangsa. Dan kita juga tahu bersama bagaimana begitu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin bangsa. Mereka pun juga memiliki keterbatasan. Mereka pun juga memiliki kelemahan-kelemahan. Itulah sebabnya kita juga dipanggil untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana doa Daud ini menjadi doa harapan Salomo, begitu juga ini yang seharusnya menjadi doa harapan kita untuk para pemimpin bangsa kita. Dan kita akan sama-sama belajar pada saat ini apa saja hal-hal yang perlu untuk menjadi doa kita yang juga kita dapat ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-72 ini. Yang pertama yaitu kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin dapat memimpin dengan takut akan Tuhan dan penuh hikmat. Saya akan bacakan ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita rindu para pemimpin-pemimpin kita hidup takut akan Tuhan. Dan pemimpin yang takut akan Tuhan pasti akan bertindak dengan hikmat yang Allah berikan. Ia akan berlaku adil bagi para rakyat-rakyatnya. Dengan hikmat yang Allah berikan, maka mereka akan dimampukan untuk menyatakan kebenaran dengan meremukkan para pemeras tetapi menegakkan keadilan dan menolong orang-orang yang tertindas dan miskin. Tentunya ini menjadi kerinduan bagi setiap kehidupan kita agar para pemimpin-pemimpin bangsa kita dapat bertindak adil, hidup takut akan Tuhan dan penuh dengan hikmat. Dan kita akan melihat hasil dari pemimpin yang takut akan Tuhan dan penuh hikmat dapat berlaku adil. Hasilnya adalah yang pertama kita lihat dalam ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Hasil yang pertama dari seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, penuh hikmat, berlaku dengan adil, yaitu yang pertama, keadilannya akan membawa damai sejahtera bagi rakyatnya. Lalu hasil yang kedua, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Hasil yang kedua dari seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan penuh dengan hikmat, yaitu rakyatnya akan mendukung pemerintahannya.
dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, seperti halnya yang dikatakan firman Tuhan. Kita rindu bersama pemimpin negara kita menjadi pemimpin yang baik, dan terus kita dukung pemerintahan mereka karena mereka hidup dengan takut akan Tuhan, dan ini menjadi kerinduan kita. Dan kerinduan kita juga supaya mereka dapat menjadi berkat, menjadi saksinya Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Lalu apa saja yang kita pelajari yang juga harus menjadi doa kita yang dapat kita ambil dari Mazmur pasal yang ke-72 ini? Yang kedua yaitu kita rindu tentunya yang menjadi doa dan harapan kita agar para pemimpin bangsa kita mau menolong rakyat-rakyatnya. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Puji nama Tuhan. Ini juga yang menjadi doa dan harapan kita, terlebih khusus bagi bangsa kita ini, bagi Indonesia ini. Bagaimana kita tentunya mengharapkan, mendoakan bagaimana pemimpin bangsa agar dapat mengabdikan hidup mereka untuk menghantarkan rakyatnya menuju hidup yang lebih baik. Artinya mereka tidak mementingkan kepentingannya sendiri, mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mereka mementingkan setiap kehidupan rakyat-rakyat juga. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, memegang kekuasaan, tentu saja mereka bisa saja tergoda, mereka bisa saja terlena. Itu sebabnya kita perlu mendoakan mereka agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mau menolong setiap rakyat-rakyat mereka. Dan hasil apabila seorang pemimpin mau menolong rakyat-rakyatnya, kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Hasil yang pertama dari pemimpin yang mau menolong rakyatnya, yaitu ia tentunya akan dikenang oleh rakyat-rakyatnya. Berbicara mengenai dikenang, tentunya seseorang akan mengenang hal yang pertama, hal yang baik, lalu hal yang kedua, hal yang buruk. Tentunya kita tidak ingin hanya hal-hal yang buruk saja yang kita kenang dari para pemimpin-pemimpin negara. Tentunya kita rindu kita mengenang hal-hal yang baik dari para pemimpin-pemimpin negara. Itu sebabnya mari kita perlu mendoakan para pemimpin-pemimpin negara menjadi pemimpin-pemimpin yang mau menolong rakyatnya, dan perbuatan-perbuatan baik mereka lah yang kita kenang di dalam setiap kehidupan kita. Lalu hasil yang kedua dari pemimpin yang mau menolong rakyatnya, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Melalui setiap apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan mereka, pertolongan-pertolongan mereka bagi rakyat-rakyat mereka, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui setiap kehidupan mereka. Dan kita aminkan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mendoakan para pemimpin bangsa kita. Dan doa dan harapan dari Salomo inilah juga menjadi harapan bagi setiap kehidupan kita kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tuhan telah memberikan kita pemimpin di bangsa ini, pemimpin yang tentunya Allah yang memilih mereka. Mereka bukanlah orang yang tidak memiliki keterbatasan. Mereka hanya orang-orang biasa seperti kita yang tentunya memiliki keterbatasan, kelemahan, dan bisa salah dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka perlu topangan doa kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara pemimpin negara kita saat ini mungkin bukanlah orang yang menjadi pilihan kita. Namun
haruslah kita tetap mendoakannya biar kehidupan mereka menjadi hidup yang lebih baik di dalam setiap pemerintahan mereka, dalam setiap pimpinan-pimpinan mereka. Mereka dapat hidup takut akan Tuhan, mereka dapat bijaksana, mereka dapat dengan adil dalam segala sesuatunya, mereka memiliki hati yang baik dalam menolong rakyat-rakyatnya. Dan biarlah melalui setiap kehidupan mereka, nama Tuhan saja yang semakin hari dipuji, nama Tuhan saja yang semakin hari dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kita. Biar renungan ini bukan hanya sekadar kita dengar, melainkan kita mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita selalu senantiasa mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memilih orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin bangsa untuk memerintah setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap kehidupan mereka, agar mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang penuh hikmat dan dapat bertindak dengan adil dalam setiap apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap kehidupan mereka, biarlah mereka memiliki hati selalu untuk terus menolong rakyat-rakyat mereka, sehingga Tuhan melalui kehidupan mereka dapat menjadi berkat bagi setiap rakyat-rakyat yang ada, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya hendaklah keluarga GPD El Shaddai kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman Tuhan, dan kami mau terima berkat kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.